Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Nopi Satria Praja SEMPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Saat ini virus corona telah menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun dan masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu yang singkat saja namanya menjadi trending topik, dibicarakan di mana-mana dan diberitakan secara masif melalui media cetak maupun media elektronik. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus corona dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga dewasa. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona sangat cepat menular dan telah menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Sehingga WHO telah menetapkan bahwa wabah ini sebagai pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB. Karena di Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Pandemi COVID-19 ini mulai mewabah di Indonesia, yakni pada pertengahan Maret 2020. Hal tersebut membuat semuanya serba terbatas, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga aktivitas sehari-hari yang harus dilakukan di rumah. Pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dunia pendidikan, di mana siswa diharuskan untuk belajar di rumah sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Beberapa pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem pembelajaran daring atau online. Kebijakan tersebut mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia, tetapi kebijakan tersebut tidak berlaku di beberapa sekolah-sekolah di tiap-tiap daerah karena sekolah tersebut tidak siap dengan adanya pembelajaran daring tersebut, di mana siswa tersebut membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, maupun komputer. Pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan formal berbasis lembaga, di mana peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi yang terpisah, sehingga membutuhkan telekomunikasi interaktif untuk menggabungkan keduanya.
dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Menurut teman-teman, apa sih pengertian pembelajaran daring itu? Ya, betul apa yang dikatakan oleh teman-teman semua, bahwa pembelajaran daring itu sendiri merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung, atau pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran dan jejaring sosial. Kemajuan yang terjadi dalam dunia teknologi komunikasi dan informasi telah memunculkan peluang maupun tantangan yang baru dalam dunia pendidikan, di mana peluang baru yang muncul termasuk akses yang lebih luas terhadap konten multimedia yang lebih kaya, serta berkembangnya metode pembelajaran yang baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sistem pembelajaran daring dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran melalui aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Demikian, guru dapat memastikan siswanya untuk mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Pembelajaran daring tentu tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan terpencil, kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tersebut tidak stabil karena letak geografis yang jauh dari jangkauan jaringan seluler. Hal tersebut menjadi permasalahan yang banyak yang terjadi pada siswa, sehingga pembelajaran tersebut kurang optimal dalam pelaksanaannya. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring juga menjadi permasalahan, di mana pembelajaran dengan sistem belajar konvensional ke sistem belajar daring ini sangat amat mendadak tanpa adanya persiapan, tetapi hal tersebut harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, guru dituntut agar mampu mendesain dan merancang pembelajaran yang lebih ringan dan efektif dengan menggunakan perangkat atau media daring yang sesuai dan tepat dengan materi yang akan diajarkan. Walaupun dalam pembelajaran daring ini memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru harus mampu memilih dan membatasi cakupan materi dan aplikasi yang cocok pada materi serta metode pembelajaran yang akan digunakan. Perlu langkah-langkah strategis dan bijak yang diambil oleh seluruh stakeholder untuk melaksanakan kebijakan ini. Pertama, guru harus terus belajar untuk mengasah kemampuan dan kreativitasnya dalam menyajikan konten pelajaran yang bermutu dan meningkat daya tarik serta memberikan pemahaman bagi peserta didiknya. Tidak harus dengan membeli buku atau kursus dengan biaya yang lebih mahal, guru juga dapat belajar dari konten-konten yang menarik yang disajikan dan bertebaran di media daring seperti YouTube, grup WhatsApp, atau media yang lainnya tentang bagaimana mengkreasikan konten materi pelajaran
memanfaatkan media daring dalam pembelajaran. Saat ini Kemendikbud juga sudah meluncurkan suatu platform guru berbagi, di mana guru-guru di Indonesia saling berbagi pengalaman dalam pelaksanaan maupun perencanaan pembelajaran daring. Yang kedua, penugasan sebisa mungkin tidak membebani siswa sehingga tidak mengganggu kesehatan fisik maupun psikisnya. Perlu dicatat bahwa siswa tidak hanya mengerjakan dari satu mata pelajaran saja, melainkan mengerjakan tugas dari mata pelajaran yang lainnya. Jangan sampai di tengah pandemi ini siswa dibuat tertekan dan kelelahan karena banyak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Maka dari itu, pihak kepala sekolah selayaknya berperan untuk memonitor dan mengevaluasi tugas guru selama pembelajaran daring agar tidak membebani siswa dengan tugas yang berlebihan. Yang ketiga, orang tua harus mengalokasikan kesediaan waktu untuk mendampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran di rumah. Karena pendampingan orang tua terhadap putra-putrinya dapat memberikan semangat dan siswa tersebut dapat termotivasi dalam belajar di rumah tersebut. Menurut teman-teman, kerjasama antara orang tua, guru, dan siswa itu penting gak sih? Penting. Betul apa yang dikatakan teman-teman, bahwa kerjasama antara orang tua, guru, dan siswa itu sangat penting. Dalam kondisi sekarang ini, kerjasama atau adanya kolaborasi antara orang tua, guru, dan siswa itu sangat diperlukan, di mana orang tua pertama kalinya melihat putra-putrinya melaksanakan proses pembelajaran di rumah karena adanya wabah. Hal ini membuat orang tua semakin sadar betapa sulitnya mendidik anak. Demikian juga guru juga menyadari betapa pentingnya peran orang tua dalam dunia pendidikan. Dengan kesadaran pentingnya kolaborasi antara orang tua, guru, dan siswa, maka akan menciptakan kerjasama yang baik dalam mencapai suatu kesuksesan dalam dunia pendidikan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat saya simpulkan bahwa dunia pendidikan telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam proses pembelajaran karena adanya COVID-19. Pandemi COVID-19 ini adalah suatu keniscayaan dengan dalih untuk mengurangi kerumunan massa dan menegakkan aturan untuk menjaga jarak atau social distancing. Pendidik juga dalam proses pembelajaran dapat memastikan siswa untuk mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda dengan menggunakan aplikasi seperti aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, aplikasi Google Classroom, atau aplikasi media yang lainnya. Pendidik juga dapat memberikan tugas yang terukur dan sesuai dengan materi yang telah diajarkan kepada para siswanya. Jadi teman-teman, ada sebuah pelajaran yang dipetik dalam dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, yakni bahwa kegiatan belajar antara guru dan siswa terbukti lebih efektif menggunakan tatap muka secara langsung dibandingkan pembelajaran daring atau online. Karena mau bagaimanapun, profesi guru
selamanya tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.